Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perjumpaan kali ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Siapapun yang melihat renungan ini. Di tengah pandemi ini, saya berharap sebagai hamba Tuhan kita boleh hidup di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Adapun firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan janganlah engkau mencintai dunia. Mengapa saudara? Karena dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes 2 dikatakan pada ayatnya ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengasihi dunia. Karena orang yang mengasihi dunia, bagaimana kasih Bapa ada dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang dimaksud dengan mengasihi dunia? Yaitu ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara kasih dalam nama Yesus, kita sebagai orang percaya, Tuhan mengingatkan dalam firman-Nya untuk tidak mengasihi dunia, tapi mengasihi Bapa. Berapa di antara kita yang sungguh-sungguh mengasihi Bapa? Berapa yang betul-betul kita mencintai Tuhan? Mana lebih besar kita mencintai Tuhan daripada mencintai dunia? Berapa banyak orang yang percaya kepada Kristus betul-betul percaya dan mencintai Tuhan dan tidak mencintai dunia? Karena orang yang mengasihi dunia, yaitu keinginan daging. Apa yang dimaksud keinginan daging? Keinginan daging sini adalah pemberontakan terhadap hukum Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Dia memberontak, keinginan daging, dia ingin mengikuti apa hawa nafsunya. Dia ingin memuaskan hawa nafsunya. Keinginan serakah. Ya. Keinginan untuk ambisi, saya katakan ambisi yang berlebihan, sampai-sampai dia harus mengorbankan orang lain, menjatuhkan orang lain, sikut menyikut, memfitnah, dan menghancurkan orang lain mungkin demi ambisinya, demi tujuannya untuk mendapatkan sesuatu. Apakah itu karir, atau jabatan, atau posisi. Banyak orang percaya seperti itu. Katanya percaya, tetapi masih mendua, kakinya dua. Dan saya sering mendengar itu. Tidak apa-apa kan Pak Pendeta, saya masih percaya pada Kristus. Tapi untuk mendapatkan ini saya harus bersaing dengan tidak sehat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dengan berbagai cara dia melakukan keinginan daging untuk mendapatkan sesuatu dengan cara apapun. Cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Yang kedua dikatakan tadi, keinginan mata. Keinginan mata.
rasa tidak puas mempunyai materi. Kalau melihat saudaranya atau temannya atau lingkungannya lebih daripada dia ingin lebih dari itu. Saudara kasih dalam nama Yesus. Sering juga saya melihat sebagai hamba Tuhan, keinginan mata. Maaf, jika ada ibu-ibu atau wanita, ataupun bapak-bapak, yang senang shopping, senang belanja, dan dari rumah sebetulnya hanya membeli A, produk A, barang A. Tapi sampai di suatu mall atau supermarket, keinginan mata terjadi. Akhirnya dia membeli produk B, C, D, E, dan selanjutnya. Apalagi keinginan mata itu dia bawa kartu kredit. Dan pada akhirnya itu membahayakan jika dia tidak mampu melunasinya atau kemampuannya. Karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Ini yang bahaya, saudara, keinginan mata. HP, contohnya HP. Saya sering melihat juga sebagai hamba Tuhan. Bukan berarti HP yang mahal tidak boleh, tapi kegunaannya, kebutuhannya, bukan keinginan. Memiliki barang sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginan. Saya pernah melihat, dan sering melihat juga ibu-ibu nih contohnya, atau anak muda. Ya, umumnya ibu-ibu dan anak muda. Demi prestis, dia beli HP yang baru setiap tahun, atau sekali satu semester dia harus ganti HP supaya dilihat orang dia punya mengikuti tren istilahnya. Tapi kegunaannya tidak begitu banyak. Dia hanya pakai untuk telepon atau SMS atau WA saja. Sayang sekali, saudara. Dan itu keinginan nafsu yang berlebihan. Boleh saja demi kegunaan yang kebutuhannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Yang ketiga adalah dikatakan serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Ini yang berbahaya, saudara. Mengasihi dunia. Jika dia sudah mendapatkan semua yang dicari tadi, ambisinya dia dapat dengan berbagai cara yang tidak berkenan dengan Tuhan mungkin. Serta dia memiliki harta atau materi, dia puaskan demi kehormatan secara prestis. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk prestis. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, akhirnya menimbulkan keangkuhan hidup, kesombongan. Mau menunjukkan dirinya mampu membeli ini dan mampu mempunyai ini dan itu. Dia mau tonjolkan itu semua. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Dari ketiga hal ini, Tuhan katakan itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Orang-orang yang seperti itu yang mengasihi dunia, itu bukan dari Bapa. Artinya apa, saudara? Karena Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya melakukan hal-hal seperti itu, mengasihi dunia. Tuhan tidak menghendaki, saudara. Tuhan tidak menghendaki. Itu bukan berasal dari Bapa. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus, ya, pada saat dicobai oleh iblis. Pada saat dicobai iblis, waktu dia berpuasa. Iblis katakan, jatuhkanlah dirimu.
Dan segala kemewahan dunia ini adalah milikmu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan tidak bisa dicobai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dicobai oleh keinginan dunia kita? Halo, secara daging ini yang bahaya, saudara. Kita harus lawan. Memang kita punya daya juang, ingin mendapatkan sesuatu. Tapi daya juang yang positif yang Tuhan kehendaki. Jika itu menjadi garam dan terang, menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan, silakan. Tapi kalau itu menjadi egosentris untuk menonjolkan kediriannya dan mengasihi dunia, dan akhirnya dia jadi kesombongan dan keangkuhan, dan sehingga dia katakan ini dari aku yang bekerja, aku yang berusaha, aku yang berjuang. Dan pada akhirnya dia tidak bersyukur. Dia tidak berterima kasih bahwa semua yang didapat itu dari Tuhan. Itu bahaya, saudara. Seseorang kalau sudah tidak tahu berterima kasih, bersyukur bahwa semua berkat, rezeki, ambisi yang dia dapat, kalau Tuhan yang tidak buka jalan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan yang kita perlukan juga itu dari Tuhan, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana dengan kita? Kesehatan, kekuatan, kemampuan, kepintaran itu semua kan dari Tuhan. Tapi itu bahaya kalau kita gunakan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan dan umat manusia lain. Tidak menjadi berkat, menjadi keangkuhan. Ini loh, saya kuat, sehat, aku punya materi, aku punya jabatan, aku punya posisi, dan tidak tahu berterima kasih, dan tidak mendukung pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan, dan tidak mengasihi sesamanya. Kok Pak Pendeta bicara seperti itu? Ya, saya membawakan renungan ini kan karena saya melihat, dan terakhir ini kita tahu salah satu pemimpin pemerintah yang katanya anak Tuhan masih melakukan korupsi, yang katanya orang percaya tapi masih melakukan korupsi, kan memalukan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, padahal dia orang kaya, anak orang kaya, hartanya ada, dia tidak puas, saudara, tidak puas. Keinginan dagingnya terus ingin lebih, ingin lebih. Itu banyak kalau kita lihat. Berapa banyak orang yang masuk penjara, pada akhirnya ketangkap oleh badan rasuah atau KPK. Berapa banyak orang itu karena dia ingin lebih, terjerat oleh hawa nafsu, keinginan dunia. Itu di dunia biasa. Saya katakan di dunia biasa. Bagaimana dengan dunia rohani, katanya? Bukan tidak sedikit para hamba Tuhan juga saling bersaing untuk mendapatkan posisi jabatan sebagai ketua, sekretaris, benaharis, berebut. Tapi itu juga terjadi untuk mendapatkan materi, tidak puas dengan apa yang ada. Dan kita lihat, kenapa saya katakan ini? Kita lihat sendiri kan berita di mana ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya, seorang pendeta yang akhirnya masuk penjara. Padahal mobilnya sangat mewah. Dia banyak dapat berkat dari salah seorang jemaat pengusaha besar di Surabaya. Dia punya cincin saja sudah miliar. Dia punya cincin, belum lagi mobilnya. Apa yang kurang? Kalau menurut kita kan sudah berlebih. Tapi apa yang terjadi, saudara?
terus dan pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan dia memperkosa, katanya. Memperkosa anak pengusaha itu. Ini terjadi dalam dunia gereja, dunia rohani kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari firman Tuhan mengingatkan kita, jangan engkau mengasihi dunia, karena itu bukan dari Bapa. Bagaimana Bapa bekerja kalau kita masih mengasihi dunia? Dunia bukan milik kita, karena kita berasal dari surga. Kita anak-anak Tuhan. Ingat hukum kasih. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap budimu, dengan segenap kekuatan. Dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mari. Jangan kau kasih dunia. Karena dunia ini sebentar saja lenyap. Dan hidup kita tidak membawa harta kita, jabatan kita, gelar kita. Apapun kita akan tinggalkan dunia ini. Mari saudara, kembali kepada hakikat penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 20. Kita harus menaklukkan bumi, menguasai dunia ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini firman Tuhan begitu luar biasa. Kiranya siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, diberkatilah. Dan saya yakin sebagai hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan jauh lebih baik lagi ke depan. Kasihlah Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Jangan kau mengasihi dunia. Karena kita akan sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Dunia ini akan lenyap, saudara. Kasihlah Tuhan. Biarlah kasih Bapa yang dari sorga terus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.